Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Agun Darmawan dari Prodi Pendidikan Kedokteran Gigi. Saya Mutia Syahidah dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi. Saya Chelsea Ontika Putri Sulistia dari Prodi Farmasi. Dan saya Syahra Melani Putri dari Prodi Psikologi. Baik, jadi di video kali ini kami akan melakukan wawancara ke beberapa orang guna mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan mereka mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Darmawan dengan NIM J0112311187 dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin. Saat ini saya sedang berada di Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama dengan 2 orang mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, sekarang ini saya sudah bersama dengan 2 mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Mungkin kedua saudari bisa perkenalkan nama dan prodinya apa? Halo, nama saya Diva Salvina Radiani, biasa dipanggil Diva. Saya dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Dan halo, perkenalkan, nama saya Nur Faiza Hanunisa RKTID, akrab dipanggil Faiza. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dan dari kampus Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, jadi saudari Diva dan saudari Faiza, sebenarnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk melakukan waktu bersama saya dalam kesempatan waktu ini. Dan saya juga mohon maaf karena pastinya melalui sesi panjang ini waktu dari kedua saudara ini terganggu ya. Nah, jadi selama 5 menit ke depan saya akan bertanya kepada saudara ini terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua saudara tidak perlu tegang karena ini bukan ujian. Jadi jawab saya sesuai dengan pengetahuan masing-masing saudara. Nah, saya mau bertanya dulu kepada saudari Nora. Bisakah saudari menyebutkan apa saja sila-sila yang terkandung dalam Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada saudari Faiza. Apakah saudari masih tahu apa saja lambang yang melambangkan setiap sila dalam Pancasila? Untuk lambang Pancasila ada bintang, terus ada rantai emas, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima yang terakhir padi dan kapas. Baik. Jadi kalau lihat ini pengetahuan dasar kedua saudari ini masih bagus ya terkait dengan Pancasila, masih hafal silanya dan masih hafal juga lambang-lambangnya. Kemudian saya mau bertanya kepada saudari Diva, apakah saudari tahu fungsi daripada Pancasila itu sendiri? Setahu saya, fungsi dari Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai acuan ketika kita ingin membuat suatu peraturan. Selanjutnya saya mau bertanya ke saudari Faiza. Mungkin saudari masih ingat kapan setiap tahunnya Hari Pancasila itu diperingati? Hari Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Oke. Nah, saya mau lagi bertanya kepada saudari Diva. Apakah saudari tahu siapa-siapa saja orang yang merumuskan isi daripada Pancasila itu? Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, dan ada Soekarno. Oke. Nah, selanjutnya saudari Faiza, apakah saudari tahu apa saja nilai-nilai terkandung dalam Pancasila? Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Baik. Jadi tadi saudari Faiza sudah menyebutkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Mungkin saudari Diva tahu apa saja sih contoh-contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh saudari Faiza? Contoh keseharian itu kayak kita ya berteman ke semua orang tanpa melihat fisiknya dan latar belakang dari situ. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kepada kedua saudari Diva dan Faiza. Menurut kedua saudari ini, apakah nilai-nilai daripada Pancasila itu apakah sudah terimplementasi dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Kalau untuk saya pribadi, menurut saya itu belum sepenuhnya terlaksana. Ada beberapa instansi yang masih berusaha untuk melaksanakannya karena saya lihat masih banyak hak asasi yang belum terpenuhi dan masih ibaratnya korupsi. Kalau menurut saya belum bisa dikatakan 100% karena kurangnya pemahaman rakyat Indonesia terhadap makna Pancasila tersebut dan juga banyaknya muncul budaya Barat ke Indonesia itu mengakibatkan munculnya dampak positif maupun dampak negatif. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab saya bersama saudari Diva dan Faiza. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh.
Perkenalkan, nama saya Chelsea dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Sama dengan saya juga mantan dari Universitas Hasanuddin. Oh iya, Sastra. baik. Saya punya tugas dari mata kuliah kewarganegaraan nih Bu, untuk mewawancarai salah satu warga mengenai sila-sila Pancasila. Oh iya, Boleh minta waktu dan kesediaannya Bu? boleh. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai sila Pancasila. Yang pertama, apakah Ibu tahu sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu apa saja? Iya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan. permusyawaratan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Yang kedua itu, apakah Ibu tahu fungsi dari Pancasila itu apa? Iya, sebagai dasar negara. Kalau menurut Ibu, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya? Menurut saya tergantung personal dari perorangan ya. Kalau sebagai warga negara yang berpatokan untuk hukum, dia akan jadikan Pancasila itu sebagai satu wadah untuk mencerminkan segala tingkah laku yang tidak sesuai. Jadi dia akan melakukan yang mencerminkan dasar negara itu Pancasila. Baik. Ibu tahu enggak kapan Hari Pancasila itu diperingati setiap tahun? 1 Juni. Yes. Pertanyaan terakhir, apakah Ibu mampu menyebutkan salah satu contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Boleh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu mencerminkan kita bangsa Indonesia kan berbagai jenis agama di Indonesia. Dengan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ada toleransi terhadap agama lain. Jadi kita beribadah menurut keyakinan kita masing-masing dan kita menghargai kepercayaan dan keyakinan dari warga negara yang punya agama atau akidah selain dari kita. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Terima kasih atas kesediaannya. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar? Perkenalkan, saya Chelsea dari Fakultas Farmasi. Saya mendapat tugas kewarganegaraan untuk mewawancarai mengenai kelima sila Pancasila. Boleh minta waktunya sebentar? Pancasila ya? Iya. Kayaknya ya. Baik Bu, sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ibu tahu nggak sih apa saja sila-sila yang terdapat dalam Pancasila? Pancasila, kayaknya ada 5 kan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, apa lagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali Bu. Yang kedua, apakah Anda tahu fungsi dari Pancasila itu sendiri? Pancasila dasar negara, kan? Iya. Landasan pembangunan negara. Kalau lambang-lambang dari kelima Pancasila Ibu tahu? Lambang apa ya? Bintangnya, terus rantai, pohon beringin, terus ada lagi satu apa ya? Kapas dan apa itu? Padi. Kapas dan padi, itu satu lagi apa itu ya? Ada satu lagi, kan lima sila kan? Iya, sila keempat apa Bu? Rantai, padi dan Banteng. oh banteng, ya cocok. lupa. Baik, ada dua pertanyaan lagi. Apakah Anda tahu siapa saja yang merumuskan Pancasila? Aduh, itu susah itu ya. Soekarno. Iya, Soekarno. Iya, satu lagi Bu. Satunya itu yang tidak ingat lagi. Ingat. Oke, kalau Anda tahu nggak kapan Hari Pancasila itu diperingati setiap tahun? Kayaknya ulang tahunnya Pancasila itu dulu ya. 1 Juni. Ya, benar sekali. Baik Bu, karena sudah dari 5 pertanyaan sudah terjawab, terima kasih banyak atas waktunya dan Sukses ya Dek ya. Iya, makasih Bu. Baik, bersama saya lagi dengan Agun Darmawan. Saat ini saya berada di sebuah toko eceran di Jalan Abdul Rashid Delurang, dan saya pun sudah bersama dengan Bapak Ali Musin, salah seorang warga dari sini juga.
Maaf Pak, boleh diceritakan sedikit sekarang ini apa kesibukannya? Ya, kesibukan kami sekarang ini seperti ini, selain menjaga selalu setiap hari juga saya pergi ke masjid ya, jalankan ini Islam ya. Baik Pak, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya bersama saya dalam sesi wawancara ini. Dan saya mau bertanya, apakah Bapak bersedia untuk saya rekam dalam sesi wawancara ini? Ya, insyaallah sedia. Baik Pak, langsung saja saya mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak masih ingat mengenai butir-butir yang terkandung dalam sila Pancasila? Ya, alhamdulillah sampai detik ini saya masih ingat tentang butir-butir Pancasila. Yang pertama yaitu sila Tuhan yang Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, sila keempat karya yang penting untuk kehidupan sila kelima adalah keadilan sosial. Baik. Jadi Bapak Ali Muhsin ini masih ingat mengenai butir-butir Pancasila. Saya mau tahu, apakah Bapak ini masih ingat mengenai lambang-lambang apa saja yang melambang setiap sila pada Pancasila? Ya, kalau sila pertama sila ketuhanan manusia yang lambangnya adalah kalima. Sila kedua lambangnya adalah rantai. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, lambangnya adalah baret dan kapas. Jadi Bapak ini masih ingat mengenai butir-butir dan lambang Pancasila apa saja ya? Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Bapak tahu sebenarnya Pancasila itu fungsinya untuk apa? Pancasila ya sebagai way of life ya, itu saya yang pastikan sejak saya di surat SMA. Negara dalam berbangsa dan Pertanyaan selanjutnya Pak, bisakah Bapak menyebutkan contoh daripada implementasi nilai-nilai pada Pancasila itu sendiri? implementasi yang sering sekali kita lakukan ya, seperti melaksanakan ibadah ya anutnya ya sampai Islam meski salah Kristen gereja malah itu Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, saya mau tahu bagaimana menurut Bapak, apakah nilai-nilai pada Pancasila itu apakah sudah terimplementasi dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini Pak? pada umumnya nilai-nilai Pancasila ya kalau masih ada yang kita perlu benahi ya namanya menyangkut masalah keadilan ini yang pasti perlu pemerintah bagaimana supaya dari waktu ke waktu senantiasa diperhatikan untuk meningkatkan yang salah yang salah yang putar balik ya yang kedua masalah kesejahteraan ini juga masih banyak kita lihat sebagian masyarakat itu pasti dapat ada orang yang hidup dengan berlihat ya Oke. Mungkin sekian sesi wawancara saya bersama dengan Bapak Ali Muhsin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Namanya Pagi. Ya. Saya mau tanya seputar Pancasila. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu, mau tahu sila-sila apa saja yang terdapat di Pancasila? Kalau setahu saya Pancasila itu ada 5.
pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan berbeda, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam masyarakat perwakilan, dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Om tahu tidak fungsi dari Pancasila itu? Si Pancasila saya tidak tahu. Kemudian, boleh tidak Om sebutkan salah satu lambang dari Pancasila? Lambang dari Pancasila yang saya tahu cuma pohon beringin. Itu aja. Dua pertanyaan terakhir, apakah Anda tahu kapan hari Pancasila diperingati? Kalau harinya dan tanggalnya saya belum tahu kapan terbentuknya itu Pancasila. Pertanyaan terakhir, apakah ada nilai-nilai Pancasila yang sudah dijalankan sesuai dengan fungsinya? Khususnya di mana nih? Di Indonesia atau di Iya, di Indonesia. Sulawesi? Di Indonesia saja. Kalau menurut saya fungsi atau maksud terbentuknya Pancasila itu yang saya rasakan ini sudah ada di urutan ketiga, yaitu apa tadi, keadilan sosial, persatuan Indonesia. Nah, jadi itu yang sekarang saya rasakan, artinya apa, masyarakat Indonesia sudah bersatu untuk bagaimana caranya Indonesia bisa maju. Baik, terima kasih atas jawabannya Om. Ya. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Tian. Baik, saya di sini mau wawancara seputar Pancasila. Apa boleh saya minta waktunya? Boleh. Saya ingin bertanya, apa Anda tahu sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila? Iya, 5 tuh. Iya. Boleh disebutkan salah satunya Om? Ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Kemudian apa Anda tahu fungsi dari Pancasila itu? 5 dasar negara. Boleh Anda sebutkan salah satu lambang dari Pancasila? Beringin. Lambangnya? Iya, beringin. Itu ada di sila seberapa ya Om? Ketiga kan? Kemudian pertanyaan terakhir, apa Anda tahu siapa-siapa saja yang merumuskan Pancasila? Itu tidak aku tahu nih, bisa pencetusnya itu. Yang terakhir, apa Anda mampu menyebutkan salah satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pernah Anda lakukan? Itu tadi ketuhanan yang Maha Esa tuh. Ya, penerapan Hah? penerapan. Saling toleransi. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahram Melani Putri dari Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Garuda, Andi Pangeran Tetarani. Yuk ikuti saya. Ya, boleh dijelas? Boleh. Perkenalkan, nama saya Andi Adi Bariski dari Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Administrasi. Boleh saya mewawancarai? Boleh. Jadi saya ada 5 pertanyaan ya Kak. Pertama, apakah Kakak tahu sila-sila yang terdapat dalam Pancasila? Tahu dong, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah Kakak tahu fungsi dari Pancasila? Tahu banget, karena fungsi dari Pancasila itu sebagai pedoman sekaligus ideologis suatu negara, Indonesia. Negara Indonesia. Pertanyaan
selanjutnya, apakah kakak tahu lambang dari sila Pancasila? Tahu dong, sila pertama itu bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat banteng, dan sila yang kelima adalah kapas. Selanjutnya, tahu nggak sih Pancasila itu lahir tanggal berapa? Tahu dong, tanggal 1 Juni 1940. Oke, pertanyaan yang terakhir, apakah kakak tahu siapa aja nih yang merumuskan Pancasila? Yang pertama itu sudah jelas presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Yang kedua itu Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Muhammad Yamin. Sekali. Yeay. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Yuk. Kak. Boleh minta waktunya? Boleh. Wawancara ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah kakak tahu sila-sila apa saja yang terdapat dalam Pancasila? Tahu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pertanyaan yang kedua, apa sih fungsi dari Pancasila? Fungsi dari Pancasila menurut saya itu sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ketiga, apakah kakak tahu kapan hari lahir Pancasila? Tahu, 1 Juni 1945 kan? Ya. Yeay. Terus siapa yang merumuskan Pancasila? Yang merumuskan Pancasila itu ada 3 tokoh. Pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Supomo, dan yang ketiga Muhammad Yamin. Menyebutkan salah satu contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama kan ada yang namanya sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan beribadah. Misalkan saya beragama Islam, jadi saya ibadah kayak sholat, terus melakukan semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa, jadi melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan Islam dan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kita belum kenal. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya Anjaran Stella Palawa, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dengan NIM BEK 0111231373. Sama-sama. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.